Hai, kembali bersama Delano dalam channel Selalu Ada Harapan. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana mengenali sikap baik dari orang lain. Dalam relasi kita menemukan ada orang yang baik dan penuh kasih. Namun ada juga orang yang baik karena sungkan dan ingin menyenangkan orang lain. Mereka tampil sebagai orang yang menunjukkan kebaikan, namun keduanya memiliki perbedaan. Berikut ini perbedaan sikap antara orang yang penuh kasih dan orang yang ingin menyenangkan orang lain yang dilihat dari 6 aspek. Yang pertama, masalah validasi. Orang yang menyenangkan orang lain membutuhkan validasi dan berusaha membuat orang lain bahagia dengan apa yang dilakukannya. Dia berusaha mendapatkan penerimaan dan konfirmasi atas sikapnya. Sebaliknya, untuk orang yang penuh kasih tidak membutuhkan validasi ini. Upaya mereka untuk memperlakukan orang lain dengan baik tidak bersifat egois, dan jika mereka menemukan bahwa mereka tidak dapat menyenangkan seseorang, itu tidak mengganggu mereka. Mereka membuat usaha yang tulus untuk memuaskan orang lain, tetapi mereka tetap dapat hidup nyaman ketika mereka gagal melakukannya. Yang kedua, membutuhkan umpan balik. Orang yang ingin menyenangkan orang lain membutuhkan seseorang untuk dapat mengungkapkan pujian atau penerimaan kepada mereka dengan istilah yang jelas bahwa mereka telah membuat diri mereka bahagia. Di tempat kerja, mereka membutuhkan pimpinan mereka untuk mengomentari pekerjaan baik yang mereka lakukan. Dalam relasi, mereka membutuhkan pasangan yang terus-menerus mengungkapkan penghargaan atas perbuatan baik mereka. Dalam lingkungan sosial, mereka membutuhkan semua yang terlibat untuk memberitahu bahwa mereka bahagia berada di sekitarnya. Orang yang penuh kasih sayang memang ingin menyenangkan orang lain, tetapi tidak terlalu membutuhkan umpan balik. Bagi mereka, kepuasan datang dari usaha membahagiakan seseorang. Jika mereka mendapat tanggapan positif, yaitu bagus. Tapi jika tidak, itu juga tidak masalah. Yang ketiga, rasa identitas. Orang yang menyenangkan orang lain begitu terbiasa mengakomodasikan keinginan orang lain sehingga mereka kesulitan untuk membuat keputusan sendiri. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya mereka inginkan dalam situasi tertentu karena mereka tidak pernah membiarkan diri mereka sendiri mempertimbangkan pilihan untuk membuat diri mereka bahagia. Mereka akan berusaha menyenangkan orang lain meskipun mengorbankan diri mereka sendiri. Sedangkan orang yang penuh kasih melakukan sesuatu berdasarkan value atau identitas mereka. Yang keempat, motivasi dalam suatu tindakan. Orang yang berusaha menyenangkan orang lain memang ingin orang lain bahagia, tetapi yang utama karena mereka kemudian dapat mengasosiasikan keputusan orang lain itu dengan harga dirinya. Ini merupakan suatu tindakan yang egois. Dia melakukan sesuatu yang sebenarnya untuk kepuasan dirinya. Sedangkan orang yang penuh kasih melibatkan pengesampingan apa yang ingin kita lakukan. Saat kita berusaha membantu orang lain, kita tidak melakukannya untuk merasa diri lebih baik. Kita melakukannya karena itu benar untuk kepentingan orang lain. Yang kelima, menetapkan batasan. Orang yang ingin menyenangkan orang lain membiarkan diri mereka dimanfaatkan. Mereka menempatkan diri mereka dalam situasi yang memungkinkan orang lain memanfaatkan kebaikan yang mereka rasakan. Mereka tidak bisa mengatakan tidak, karena itu bisa mengecewakan seseorang. Karena itu mereka berjuang menetapkan batasan dalam hidup mereka. Orang yang penuh kasih memiliki lebih banyak kendali atas situasi dalam hidup mereka. Mereka rela memberikan kenyamanan tertentu jika hal itu akan membuat orang lain bahagia. Akan tetapi, jika terlihat bahwa mereka tidak lagi diperlakukan dengan adil, mereka akan mundur. Mereka menjaga diri mereka sendiri seperti halnya merawat orang lain. Yang keenam, perspektif.
Orang yang menyenangkan orang lain dan orang yang penuh kasih melihat dunia secara berbeda. Orang yang menyenangkan orang lain melihat dunia sebagai tempat yang berbahaya. Mereka merasa terus-menerus berada dalam bahaya konfrontasi. Mereka melakukan upaya tanpa akhir untuk menghindari situasi seperti itu, untuk memastikan bahwa setiap orang yang mereka temui menyukai dirinya. Sedangkan orang yang penuh kasih melihat dunia sebagai komunitas. Mereka tidak membiarkan cinta dan dukungan mereka untuk melindungi diri mereka sendiri. Akan tetapi mereka memberikan cinta dan dukungan mereka karena mereka percaya bahwa memperlakukan orang lain dengan baik adalah prinsip hidup yang bahagia. Oke, sampai di sini video kali ini. Selamat mengenali diri, sehingga menyadari motif terpendam dalam melakukan kebaikan. Selamat mengenali kebaikan orang lain, sehingga kita bisa memberikan respon secara tepat. Jika kita adalah orang yang berusaha menyenangkan orang lain dan mengorbankan diri untuk mendapatkan penerimaan, sehingga mengalami kelelahan secara emosional dan kehilangan arah hidup, silakan hubungi kaum profesional untuk mendapatkan pertolongan lebih lanjut. Jika ingin berbuat baik, berbuatlah sesuai nilai Anda dengan ketulusan, tanpa melihat respon orang lain terhadap apa yang Anda lakukan, dan tetap sebarkan kebaikan. Salam dari Delano, dan ingat, selalu ada harapan. There's a hope in every single thing you do. There's a hope in every single thing I do. So don't give up and face all things in front of you. Just pray and do your best in every single thing you do. Even if you face the stormy cloud and you feel sad, lonely and down, just remember that you're not alone. There's a hope in every single thing you do. There's a hope in every single things I do. So don't give up and face all things in front of you. Just pray and do your best in every single things you do.